Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Agus Muhandar, selaku dosen pengampu mata kuliah agama Islam, serta teman-teman sekalian yang saya banggakan. Segala puji hanya milik Allah Rabbi. Segala zat yang maha ghafur, zat yang maha syukur, yang telah memberikan beribu-ribu nikmat yang tidak terukur. Nikmat iman, nikmat Islam, sampai nikmat sehat walafiat, sehingga kita masih diberikan kenikmatan hidup sampai detik ini, yang insya Allah diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi akhirul zaman, seorang Nabi yang lahirnya saja membuat goncangan alam semesta, membuat heboh para malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kalau bukan karenanya tidak akan Allah ciptakan alam semesta ini. Siapakah dia? Tidak lain dan tidak bukan, yaitu Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW. Semoga keluarganya, sahabatnya, dan kita selaku umatnya yang mengikuti sunnah-sunnahnya mendapat syafaatnya. Amin ya robbal alamin. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Cindy Sutia dengan NIM 222928 dari kelas 1B D3 Keperawatan. Sahabatku generasi muda sekalian, semoga kita semua dalam keadaan sehat dan senantiasa dalam perlindungannya. Mohon izin saya berbicara untuk mengingatkan kita semua tentang sebuah persoalan yang belakangan ini mungkin dianggap biasa, namun sesungguhnya memiliki dampak buruk yang sangat luar biasa jika terus dibiarkan dan membudaya, yakni persoalan pergaulan bebas. Pergaulan bebas adalah suatu cara bergaul antar sesama manusia yang tidak memperhatikan aturan atau moral atau norma tertentu, yakni dengan melawan berbagai batasan yang mengatur manusia agar hidupnya teratur, baik aturan dalam agama maupun aturan dalam bermasyarakat. Mungkin secara jangka pendek, pergaulan bebas ini nampak menyenangkan dan memberikan kenikmatan bagi pelakunya. Namun, sesungguhnya jika ditelaah lebih dalam, pergaulan yang semacam ini akan memberikan dampak buruk, baik bagi pelakunya, keluarganya, masyarakat sekitarnya, hingga negara tempatnya hidup. Salah satu dampak buruk pergaulan bebas adalah menghancurkan generasi muda. Kita bisa saksikan di berbagai berita atau mungkin di sekitar kita. Sudah banyak kita ketahui banyak sekali contoh dampak buruk pergaulan bebas. Seperti ada pelajar yang terpaksa putus sekolah dikarenakan hamil di luar nikah ketika masih sekolah. Padahal selain itu dilarang agama, itu juga membuatnya tidak bisa melanjutkan sekolah. Walhasil, kesempatan untuk meraih tingkat pendidikan yang lebih tinggi menjadi sirna. Ada juga pelajar yang masuk penjara gara-gara terjebak dengan pergaulan bebas. Ketidakmampuannya untuk memilih lingkungan pergaulan yang baik membuatnya terjebak dalam lingkungan yang buruk. Ia akhirnya terlibat dalam perilaku kriminal seperti misalnya peredaran narkoba, begal, hingga bahkan pembunuhan. Tentu saja dampak yang terjadi bukan hanya pada individu pelakunya. Keluarga pelaku juga tentu bisa malu dibuatnya. Begitu juga masyarakat sekitar tempat tinggalnya, bahkan lebih jauh lagi. Ini juga berpengaruh kepada kemajuan suatu negara. Menyedihkan bukan? Oleh karena itu, ada baiknya jika kita sebagai generasi muda tidak salah dalam memilih pergaulan.
Jangan sampai kita terjebak dalam lingkaran setan yang membuat masa depan kita menjadi rusak. Baik itu masa depan di dunia maupun masa depan di akhirat. Semoga sedikit penjelasan ini dapat memberikan manfaat dan menjadi pengingat bagi kita semua. Tetaplah semangat dan menjadi generasi muda yang bermartabat. Kaum mukminin dan mukminat, Hasan Al-Basri menyatakan bahwa hidup ini hanya ada tiga hati. Pertama, hati kemarin yang telah berlalu bersama seluruh kebaikan maupun keburukan kita. Kedua, hati yang kita miliki dan sebentar lagi akan berlalu. Ketiga, hati esok yang belum tentu kita raih. Akhir kata, sampailah ceramah saya pada bagian penutup, sebagaimana tidak ada gading yang tidak retak. Apa yang saya sampaikan tadi juga pasti tidak luput dari kekurangan dan kesalahan saya. Saya meminta maaf dan kepada Allah saya memohon ampun. Semoga apa yang disampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua, terkhususnya saya pribadi. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Wa akhiru dawana alhamdulillahi rabbil alamin. Semoga salawat dan salam tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya dan sahabatnya. Dan sekian penutup dari ceramah saya. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.